Dan rasa-rasanya kalau Bu Megawati itu adalah putra biologis Bung Karno, maka menurut saya Pak Prabowo ini adalah putra ideologis Bung Karno yang terbaik. Allah betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Merdeka. Kemudian sebentar. Ada kata-kata sikat ini ada hubungannya tidak? Ini kan Imam Unyil si Rizik Syihab kan kabur ini, tidak pulang-pulang ini. Dan seluruh postingannya yang dulu menghina Pak Prabowo, menghina pemerintahan, menghina negara, Pancasila dan lain-lain dihapus katanya. Pemerintah kolonial itu mau menjatuhkan mental bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun begitu dahsyat, begitu hebat. Mereka bikin struktur yang sering kita bicarakan, yaitu orang Eropa itu kelas nomor 1. Orang pendatang dari Arab, Yaman, dari mohon maaf itu dari Taiwan itu kelas 2. Kemudian pribumi itu kelas anjing. Ini terus-menerus dicekokkan ke bangsa kita. Akibatnya hari ini ya pada itu kemelinti nggak punya nyali itu. Kita melihat orang ras Eropa aja udah nyembah-nyembah dikira Tuhan. Kita melihat ras Yaman, Kaukasia aja udah, wah ini cucu Nabi. Ini karena inferioritasnya. Kita nggak berani bilang tidak untuk menjaga harga diri bangsa kita. Kalau kita runut ya, sebenarnya bangsa ini kan bangsa besar. Kita itu udah punya di Muara Takus itu. Sekian puluh ribu tahun sebelum Masehi kan. Bahkan gamelan saja. Betul. Gamelan itu usianya kira-kira 70.000 tahun. Banyak sejarawan mengatakan bahwa bangsa asli Nusantara itu kan putranya Nabi Sis yang datang ke Nusantara. Kemudian ditambah dengan cucunya atau buyutnya Nabi Ismail yang kemudian menyatu, kawin-mawin. Kemudian terakhir dari keturunan Rasulullah melalui jalur Hasan Hussein, melalui Musa Al-Kadzim diantaranya Wali Songo, menyatu juga. Ini sejarah bangsa ini itu luar biasa besarnya, luar biasa lamanya. Maka saya tadi ngomong waktu ngobrol tuh, kalau Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam kira-kira 6.000 atau 7.000 tahun yang lalu, itu beliau menyampaikan pendapat tanpa argumen, tanpa dasar riset yang cukup. Karena kalau menurut jejak DNA, Nabi Adam itu kira-kira 250.000 tahun yang lalu. Betul. Dan Nabi Sis kira-kira berapa puluh ribu tahun yang lalu putranya ke Indonesia, yang menghasilkan gamelan, sementara orang sana itu kalau bikin musik itu cuma nyembelih kambing, kemudian diambil kulitnya, terus kemudian dijemur, kemudian cari kayu, terus dikasih tali, terus tutui gitu. Nah kita enggak, kita metalurgi itu udah 70.000 tahun yang lalu kita mengenal metalurgi itu. Nah kedahsyatan bangsa ini yang diantaranya yang terlacak itu misalnya dari secara spiritual, secara keagamaan. Anak cucu Nabi Sis yang ada di Nusantara itu sudah bisa merumuskan teologi Hanif, teologi Tauhid yang bernama Kapitayan. Makanya ketika Wali Songo datang ke sini, oh ini agamanya sama dengan kita. Tiada Tuhan selain Tuhan. Kekosongan yang isi, laisa kamisli syai'un, malam yakul lahu kufuwan ahad. Kita itu bangsa yang luar biasa besarnya. Nah ini karena Belanda itu kepengen supaya kita itu penjajah itu kepengen kita nggak bisa berontak, nggak bisa mengalahkan mereka. Maka secara mental alam bawah sadar bangsa ini itu dijatuhkan, dibuat setara dengan anjing. Nah Pak Prabowo itu sejak dulu, itu saya melihat ada semangat beliau yang berkobar-kobar untuk mengajak semua putra-putri bangsa Indonesia untuk percaya diri. Kita itu bangsa besar, kita itu bangsa hebat. Kita bisa bikin Borobudur, kita bisa bikin Muara Takus, kita bikin macam-macam gamelan yang lain-lain. Tidak kalah dengan bangsa lain. Gitu. Sementara mereka cuma bisa dangdung-dangdung. Nah itu tak? Wah ini pribumi sukanya dangdung-dangdung, ya saya heran. Iya. Bisa bikin bom. Iya, jadi bagi saya yang perlu saya ucapkan selamat itu adalah seluruh bangsa Indonesia. Baik yang kemarin memilih Pak Prabowo maupun yang tidak memilih Pak Prabowo. Karena Tuhan sudah memberi kita pemimpin yang bisa kita percaya. Pemimpin yang akan membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa. Karena itulah modal pertama kita. Dan yang berikutnya bagi saya Pak Prabowo yang sedasat itu, ya nggak apa-apa kan, dia kan saudaraku, sama-sama keturunan Hamengkubuwono kan gitu. Beliau lewat Diponegoro kan gitu. Ya Diponegoro tahu sendirilah bagaimana sejarahnya gitu. Jadi ya saudara sih, sedulur, makanya ya Pak Prabowo keren, ya mesti saudaranya mesti keren kayak aku. Dan saya bisa melacak bagaimana keperpihakan Pak Prabowo turun temurun. Saya kemarin lihat
di YouTube itu bagaimana Profesor Sumitro, ayah beliau, apa itu memberikan kuliah terbuka gitu. Yang saya ingat-ingat itu karena saya belajar semiotika ya. Pak Profesor Sumitro almarhum itu sering sekali menggunakan frase rakyat yang kita sayangi. Dari sini saya Pak Perinding gitu. Oh iya ya, dari sekian ekonom Indonesia yang hebat-hebat itu, rasa-rasanya hanya dari Pak Sumitro saya mendengar frase yang diulang-ulang yaitu rakyat yang kita sayangi. Rakyat yang kita sayangi, selalu begitu. Kalau kita mengambil langkah ini, maka yang dirugikan adalah rakyat yang kita sayangi. Kalau kita melakukan langkah ini, beliau menjelaskan tentang ekonomi Pancasila itu, maka yang kita untungkan, kita bilang adalah rakyat yang kita sayangi. Jadi ini adalah personifikasi dari pemimpin yang menyayangi rakyatnya, maka pantas kalau disayangi rakyatnya. Luar biasa. Iya. Jadi dari buku itu. Ya, Ini masih ada catatan lagi ini. Nah kadang-kadang begini ya. Kelas menengah ke atas, para pengamat politik itu egois. Mereka itu kayak seperti kritiknya Mas Willy itu. Mereka ada di menara gading yang tidak tersambung dengan, tidak merasakan denyut rakyat. Rakyat itu kan maunya makmur. Titik. Sementara para pengamat politik itu, waduh kalau udah demokrasi kita ngomong tentang kembali ke undang-undang dasar aja udah, itu anti demokrasi, itu, dan seterusnya gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setan-setan yang menjadi boneka-boneka negara lain. Betul, kalau saya begitu. Betul. Kita harus menentukan jalan kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai negara. Sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers kita. Dan rasa-rasanya kalau Bu Megawati itu adalah putra biologis Bung Karno, maka menurut saya Pak Prabowo ini adalah putra ideologis Bung Karno yang terbaik. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Merdeka. Merdeka. Makanya saya nyindir Bu Mega itu gini loh. Tolong orang-orangnya Bu Mega. Udahlah gimmick-gimmick politik itu nggak penting. Pak Prabowo itu mengajak kita bersatu. Udah bersatu aja lah pilkada, mau yang jadi gubernur siapa itu bagi Pak Prabowo itu sama aja. Gitu loh, sama aja. Makanya kemarin waktu kampanye Pak Prabowo itu saya curiga jangan-jangan beliau pergi ke kunjungan ke luar negeri itu supaya nggak usah ikut kampanye. Kan itu. Karena bagi Pak Prabowo itu Jakarta mau dipimpin siapapun sama aja. Kalau nggak menurut Pak Prabowo sikat. Betul. Kan itu. Betul, ya, betul. Iya, kalau merugikan rakyat sikat. Tentu saja melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kan gitu. Kemudian sebentar. Oh, ya. Ada kata-kata sikat ini ada hubungannya tidak? Ini kan Imam Unyil si Rizik Syihab kan kabur ini, tidak pulang-pulang ini. Ya, dan seluruh postingannya yang dulu menghina Pak Prabowo, menghina pemerintahan, menghina negara, Pancasila dan lain-lain dihapus katanya. Lah yang salah sampean. Oh gitu ya. Oh Rizik Syihab kok masih dihitung. Udah nggak punya rakyat dia. Kemarin orang pada ngikutin dia, itu karena orang mengira dia cucu Nabi. Ternyata? Nah, ternyata bukan, cucu Yahudi kan gitu. Oke, jadi sekarang dukung siapa yang di Jakarta FPI itu yang satu dukung siapa? Allah itu nggak ada apa-apanya. Iya. Mereka itu nggak punya masa lagi. Kalau dulu mungkin iyalah, karena orang masih mengira cucu Nabi, kan itu toh. Sekarang cucu curut. Iya. Dan ini ya, saya terinspirasi bagaimana Pak Prabowo kira-kira akan membawa kita ke depan gitu. Bagi saya yang menarik itu di antara ini Pak Prabowo baru ngasih lihat beberapa anak ideologis beliau gitu, didikan beliau. Salah satu yang mengesankan saya itu adalah Menlu kita, wah, Pak Sugiono. Luar biasa. Bagaimana dengan Xi Jinping? Beliau salaman sedikit pun tidak menunduk, tidak gini salaman. Nah gitu loh. Ini bangsa yang besar. Gitu. Kemudian Mayor Teddy bagaimana pembawaannya? Saya itu merasa bangga, inilah orang Indonesia itu kayak gini. Betul. Gitu loh. Sekarang ini di dunia itu ada berapa ratus presiden kan gitu. Tapi kalau kita mau jujur, media-media barat aja mengatakan kalau semua presiden itu dikumpulin yang flamboyan itu 1 Putin, 2 Xi Jinping, 3 Amerika itu siapa? Trump. Nah, yang keempat itu Pak Prabowo. Xi Jinping punya negara besar, ekonominya kuat luar biasa. Trump juga begitu. Putin juga begitu. Pak Prabowo negaranya lagi prihatin kayak gini, dia bisa tampil sekelas, sehebat 3 presiden lain dari negara besar itu bagus. Wow, ini Bung Karno beneran ini. Ya gitu loh. Aku sebagai rakyat Indonesia merasa bangga gitu loh. Lihat bagaimana misalnya Pak Prabowo ketemu Putin, ketemu Donald Trump, ketemu Xi Jinping, wah ini presidenku benar, ya gitu loh. Nah ini penting bagi menumbuhkan semangat rasa percaya diri
kita sebagai bangsa. Jadi kenapa Indonesia banyak masalah? Ya karena pada mengkhianati Pancasila. Kenapa saya lawan habis-habisan Habib yang keturunan Nabi padahal Habib grupnya gatel itu? Karena mereka melawan Pancasila, mereka mau merusak Pancasila. Mereka mau merusak Bhinneka Tunggal Ika. Mah lali aku tadi ngomong apa semangat. Semangat. Iya gitu loh. Misalnya contohnya begini, Pak Harto itu membina bagaimana orang pengusaha-pengusaha untuk menjadi pengusaha besar macam-macam. Harusnya pengusaha besar konglomerat itu menjadi apa itu pegawainya pemerintah, mitranya pemerintah untuk mengusahakan rakyat. Enggak. Nyatanya pajak aja mereka nggak mau bayar. Setelah dapat duit disimpan di luar negeri, bajingan itu semua. Habisi itu kayak gitu itu. Iya. Pak Harto jatuh karena dikhianati oleh apa itu sekelompok orang yang difasilitasi oleh Pak Harto yang harusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Kan gitu. Jadi mari kita ciptakan apa itu entrepreneur putra-putri bangsa Nusantara yang setia kepada Pancasila, yang menjadi mitra pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Gitu lewat kooperasi, lewat apapun. Jangan diulang kesalahan pengkhianatan yang dialami oleh Pak Harto. Saya bukan gimana ya, Pak Harto itu bagaimanapun juga salah satu presiden terbesar kita. Gitu loh, setelah Bung Karno. Ya kan itu. Bahwa beliau ada salah, ada dosa, dosa saya lebih banyak dari Pak Harto masalahnya, kan gitu. Nah, mari kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara kita yang kita cintai, mari kita inilah, kan mesti luar negeri itu kepentingan intelijen asing itu mesti bikin hoax, mesti bikin apa, lewat profesor siapa, lewat dokter siapa, lewat macam-macam. Pada intinya itu mereka ingin rakyat Indonesia tidak mendukung apa jenenge Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hebat, dasar istiqomah, paling ikhlas kata Gus Dur untuk bangsa ini. Tapi beliau tidak akan berhasil kecuali kita kompak satu komando mendukung apa yang beliau putuskan. Setuju. Jadi boleh kritik, boleh oposisi, tapi diindoktrinasi mengenai Pancasila dengan pendekatan militer, bukan militerisme, bukan. Jadi contohnya begini, mahasiswa kalau mau lulus kan harus KKN 6 bulan misalnya. Yang 1 bulan dididik oleh Kodam, dididik oleh Kodim, kerjasama dengan Menteri Pendidikan, kerjasama dengan BPIP, meretreat tentang Pancasila mengenai bangsa ini adalah bangsamu, harus kau bela, kau jangan jadi pengkhianat, kau jangan jadi agen-agen asing atau agen siapapun. Kalau nggak dibegitukan, lu terlalu banyak sekarang itu agen-agen asing itu beredar di Indonesia, merekrut orang-orang kita. Mahasiswa harus dikasih pendidikan Pancasila. BPIP kan masih bingung mau gimana. Bagaimanapun juga penataran Pancasila yang dilakukan Pak Harto itu sudah bagus, sudah luar biasa. Dalam konteks kekinian, yang menurut saya harus itu. Ya diajari baris berbaris, diajari hormat bendera dan seterusnya itu. Hanya dengan itu, dan setelah itu nanti dikasih hadiah, dikasih piagam. Dan yang tidak mahasiswa, yang seusia mahasiswa, kasih juga pendidikan itu, kebangsaan itu, pendidikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pembelaan terhadap bangsa dan negara 1 bulan, mereka kasih sertifikat juga. Mereka adalah agen negara Kesatuan Republik Indonesia, agen Pancasila, agen Bhinneka Tunggal Ika, agen Undang-Undang Dasar 45. Berikan mereka penghargaan itu, gitu. Kalau